warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin berdoa. Baca di situ aja. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Pelajaran nanti diberi kelancaran. Doa mulai. Doa selesai. Baca doa raditu billah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Materi. Mata pelajarannya PAI. Kalau materinya babnya sholat dan zikir. Sholat dan zikir. Udah ganti bab ya? Ya. Oke. Nah, saya ibu absen dulu ya. Adelia Tri Aksari. 2. Adelina Danis Hermawan. Azza Arkananta. Ahdan Fazanabhan. Anindira. Arga. Bahtiar. Chelsea. Danis. Dario. Dimas. Fariha. Fizal. Jemima. Hanza. Emnah Dian. Luar. Mahira. Muhammad Zulfikar. Muhammad Fahri. Muhammad Yoga. Nafiza. Nailun Najwa. Naisila. Nur Rahmat. Winita. Rafindra. Luar. Ranu. Panggilannya? Restio. Sakit. Safira. Sydney. Amelia. Sakit. Tika. Belum ada izin sama itu tidak jelas. Berarti apa? Coba lihat. Ika. Mari murid Zahiru yo. Ivika. Zairul. Revio. Sydney. Dua sakit, satu jelas. Apa? Sydney apa? Pertemuan kemarin kita mempelajari tentang ada berapa asmaul husna itu? Yang dipelajari pada bab 2 kemarin ada berapa? Apa saja? Al-Basir. Al-Khabir artinya Al-Khabir Memberitahu. Al-Khabir memberitahu. Terusan nih. Memberitahu tak? Maha memberitahu. Yang tahu yang maha teliti. Yang kedua al
alim. Apa artinya? Mengetahui, maha mengetahui. Ya, yang maha mengetahui. Al-basir. As-sami. Mendengar. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat dan zikir. Nah, di dalam sholat itu pasti kita akan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ya, termasuk juga asmaul husna. Ada subhanallah, ada alhamdulillah. Nah, kita kali ini ada yang tahu pengertian tentang sholat? Ya, sholat doa. Secara istilahnya? Boleh dilihat bukunya. Sholat secara pengertian sholat secara istilah. Takbir. Segala perbuatan dengan salah. Sunahnya sholat. Kalau zikir, menyebut, mengingat. Jadi diam-diam menunggu bel masuk berzikir gitu ya. Harus selalu berzikir, harus selalu mengingat Allah. Nah, pertemuan kita kali ini memasuki bab 3, bab menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan dalil sholat dan zikir, dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan dan bacaan sholat dan zikir. Peserta didik dapat menjelaskan waktu sholat dan jumlah rakaatnya. Peserta didik dapat menjelaskan sholat berjamaah dan hukumnya. Peserta didik dapat menjelaskan sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat membiasakan sholat berjamaah dan zikir setelah sholat. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktek ya. Sekarang diskusi di kelas untuk memahami pengertian dan serangkaian pemahaman sholat dan zikir nanti. Ibu akan menayangkan PowerPoint tentang materi sholat dan zikir. Oke, bab 3. Dan zikir dalam kehidupan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sholat. Yang kedua dalil sholat. Yang ketiga pembagian sholat. Keempat memasuki zikir, pengertian zikir. Yang kelima macam-macam cara berzikir. Dan keenam hikmah sholat dan zikir. Nah itu gambar sebelah sini. Itu gambar apa? Sholat. Sholat. Kenapa kok merem? Berzikir. Zikir. Jadi sambil menundukkan kepala, seraya untuk berzikir mengingat Allah itu secara khusyuk. Selanjutnya, nah itu ada gambar apa? Nomor 1. Ya, nomor 1 niat. Nomor 2 yang ketiga membaca. Ya, membaca itu kita. Terus surat pendek. Yang keempat gambar apa? Buku. Nah, pengertian sholat. Secara bahasa sholat artinya doa meminta kebaikan. Secara istilah, sholat
adalah semua perkataan, kan sholat itu membaca ya, jadi semua perkataan dan perbuatan gerakan-gerakan sholatnya yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sholat itu termasuk tiang agama. Tiang berarti ya, fondasinya apa? Yang tahu? Semen. Ya, agama itu bangunan nih. Tiangnya sholat, fondasinya rukun Islam. Yang pertama syahadat. Terus ATP. Haji. Fondasi ini syahadat, tiangnya sholat, atapnya Zakat. udah ada yang baca buku paket. Udah jadi ya. Itu di halaman 53. Di paragraf kedua, Islam ibaratnya sebuah bangunan. Syahadat sebagai pondasi. Pondasi itu yang sekarang kalian lihat ini, lantai. Nah, itu namanya syahadat kalau dalam Islam. Kalau tiang-tiangnya, tiang-tiang pinggirnya gimana? Ikut salat. Kalau atap itu dakwah yang melindungi. Tadi lek salatnya itu bolong-bolong, tiangnya roboh. Akhirnya atapnya roboh. Nah, itu lek gak salat berarti Islam itu bakal roboh. Tapi di dalam dirinya sendiri. Jadi kan salat kan kewajiban masing-masing ya. Kalau kalian nggak salat berarti ya hukuman dosa-dosanya ya di diri sendiri. Oke, selanjutnya salat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar salat. Pernah salat duha nggak? Nah, yang sering. Masya Allah. Ya. Kalau salat duha biasanya itu manfaatnya apa sih? Menambah rezeki. Menambah rezeki. Nah, itu salat duha itu manfaatnya menambah rezeki. Meskipun nggak berdampak sekarang, tapi 10 tahun atau 20 tahun ke depan hidup kalian insya Allah makan. Meskipun kerjanya serabutan, tapi itu kalau ada yang dibutuhkan itu uang itu selalu ada. Dan rezeki kan tidak hanya tentang uang ya, kesehatan, diberi kesehatan yang sehat, nggak pernah sakit, terus rezekinya lancar, tentang ekonomi. Oke. Baik, selanjutnya dalil tentang sholat. Dibaca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utsma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwajibkan kepadamu Nabi Muhammad dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu tanha 'anil fahsya, mencegah dari perbuatan keji, wal munkar dan munkar. Waladzikrullahi, dan ketahuilah mengingat Allah ya dengan sholat itu lebih besar, akbar, lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya, pada gerakannya. Gerakan nomor 5.
Pembagian sholat. Sholat itu ada berapa? Kalian menghitung. Dihukum. Yaitu sholat wajib ada 5. Kalau sholat pembagian hukum yang kedua, selain wajib, Sunnah. sunnah. Jadi sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah dikerjakan. Yang wajib, sholat fardu itu ada 5 waktu. Yang pertama sholat subuh, kedua harus dilaksanakan lebih-lebih ya tepat waktu setelah adzan langsung. Yang kedua sholat sunnah. Sholat rawatib itu apa? Sebelum dan sesudah sholat fardu. Contohnya sholat Qobliyah, Ba'diyah. sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh. Siapa yang pernah sholat qobliyah subuh? Itu keutamaannya lebih iya, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Padahal memang rokaat tapi wis koyo sak dino. Sholat rawatib. Kedua sholat duha. Ketiga sholat qiyamul lail. Sholat apa itu? Tahajud. Siapa yang suka sholat tahajud? Mama saya. Tahajud. Yang keempat sholat idul fitri dan sholat idul adha. Masih banyak seharusnya ada sholat istisqa. Apa? Witir. Sholat istisqa itu apa? Sholat gerhana, sholat minta hujan. Selanjutnya pengertian zikir. Secara bahasa zikir adalah mengingat, menyebut, mengingat. Secara istilah zikir adalah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Jadi lagi tahu ayu ngomongin, lagi tahu ganteng, masya Allah. Lagi tahu kebesaran Allah, masya Allah. Dalil tentang zikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Macam-macam cara berzikir. Yang pertama, zikir dengan hati. Caranya adalah bertafakur, berpikir dengan merenungkan ciptaan Allah sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Contohnya apa ya? Bertafakur. Tahu? Contohnya kalian jalan-jalan ke Jatim Park, kalian jalan-jalan ke Taman Safari, itu sudah bertafakur. Jadi kalian sebenarnya saat jalan-jalan itu kalian juga mendapatkan pahala kalau niatnya berzikir. Ya, jadi kalau jalan-jalan yang melihat alam itu niatnya berzikir ya. Jadi itu namanya tadabbur alam. Tapi pas lihat suasana alam itu, kalian mengucapkan Masya Allah. Ternyata Allah itu yang menciptakan semuanya. Masya Allah. Masya
Yang kedua, zikir dengan perbuatan. Caranya adalah menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa hal-hal yang Allah perintahkan kepada kita? Sholat lima waktu. Dan menjauhi perbuatan ketidaktaatan. Rukun Islam, Puasa. puasa. Terus menjauhi perbuatan keji dan munkar, itu larangannya. Yang ketiga, berzikir dengan ucapan. Caranya mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama Allah. Contohnya membaca tahmid. Tahmid itu apa? Alhamdulillah. Tasbih. Subhanallah. Tahlil. Takbir. Allahu Akbar. Terus membaca Al-Quran, karena dalam Al-Quran kan pasti banyak nama-nama Allah. Dan sholawat yang terkumpul di bacaan sholat dan wiridan setelah sholat. Makanya sholat digabung dengan materi zikir ini. Sholat termasuk zikir dengan perbuatan. Sholat itu membimbing manusia untuk selalu ingat kepada Allah. Karena di dalam sholat terdapat bacaan tasbih, tahmid, dan takbir. Nah, manusia kalau tidak melaksanakan sholat atau lalai, terus riya, tahu riya nggak? Sholat cek di delok kancane. Sholat duha cek di delok kancane. Ini riya. Itu akan diancam oleh Allah. Quran surat Al-Maun ayat 4 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, maka celakalah orang yang sholat, orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Celaka. Terakhir, hikmah tentang hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Baca nomor 1. Dua, Hubungan antara manusia dengannya akan menjadi baik. keempat yang di ini ya, Memperoleh jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. 5. Membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. 6. Menunjukkan alat mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji. Ada yang belum? Ada yang bacaan sholat? Semua ya. Praktek ya minggu depan ya. Ibu akan menyalakan menayangkan video bacaan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sebagai seorang muslim, sholat merupakan suatu kewajiban. Sholat juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Sejak dini, anak-anak sudah harus diajarkan untuk mengerjakan sholat dengan harapan kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kali ini, mari kita belajar tentang gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat sambil mengucapkan niat dalam hati. 2. Takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan
Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak kasih satu kelompok. Satu. Hafalkan dikit. Dikit setelah sholat. Berarti mari sembahyang langsung ngadeg. Lain. Hafalan kan membaca Dibaca. Membaca. minggu depan baru kan. Ya aku juga mau lu. Ayo Pak. Ayo baca ya bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bissalam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad
bila hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ilahi rabbi anta maulana subhanallah. Subhanallah walhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makasih bacaan sholat. Satu lagi. Selanjutnya Enam itu. Siku 6. Kak kasih do. Lah iya. ini ada kunutnya. Siapa yang belum hafal kunut? Aku dikit. Aku dikit. Berarti saya nggak pakai kunut. Paham ya? Ini udah sesuai kelompok kan? Nah, sekarang diskusi tentang hubungan sholat, mencari hubungan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi yang akan dibahas di diskusi itu ada dua. Yang pertama contoh perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua hubungannya, kok bisa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar itu. Ya, paham apa enggak? Dikerjakan di kertas sampai waktu ini sampai jam berapa? Sampai 7 kan ya? Sampai 7 ya? 33 dikerjakan sampai deh 6. Kasih waktu 20 menit mengerjakan. Kau usah tak? Satu kelompok satu kertas. Kertas spread. Ya Allah. Apa tadi? Contoh perbuatan Contoh perbuatan keji dan mungkar. Satu tahun. Satu apa?
Terus Miring. Terus Baik, pertemuan kali ini kita bahas tentang sholat dan zikir. Ada yang bisa menyimpulkan tentang pengertian sholat atau hikmahnya atau apa? mana? Ya, tahu. Mana? Pengertian tentang sholat apa? besok metu aku. Sholat tadi ada berapa pembagiannya? Dua. Apa aja? Sholat wajib dan sunnah. Kalau wajib ada 5. Ya, kalau sunnah 2 dan lain-lain. Kalau zikir artinya mengingat Allah, menyebut nama Allah. Mengingat atau memuji Allah terus menerus dalam hati. Zikir tadi ada berapa macam-macamnya? Cara-caranya? 3. Ya. Apa aja? Terima kasih atas perhatiannya. Teman besok kita akan praktek. Jadi jam pertama Sholatnya jamaah apa sendiri-sendiri? Per kelompok. kalau bisa Kalau bisa per kelompok. Zikirnya yang kalau baik. bisa waktu doa itu ada di masjid. Jadi setelah doa langsung sholat duha. Habis sholat duha langsung praktek sholat. Iya. Baca Al-Quran ini langsung praktek. Masuk Satu. Prakteknya 1, kalau sholat duhanya 4. Subuh. Satu. Satu kakak. Sholat subuh pakai Prakteknya 1. Sholat duha yang 4. Prakteknya Sholat duha sih. rokaat sama Sholat duha 2 kali salam kan. Zikirnya itu ya, Bu? Habis itu baru praktek yang satu kelompok. ya. Oh, gitu. Dikirnya dibaca saat sholat duha bareng-bareng. Iya, dibaca kan gak siapa. Ini lo udah tak kasih kelompok sih. Kecilan. Ada pertanyaan?